Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Indah Julianti, NPM saya 2111130301121, MK Biologi Perikanan. Ada pula judul dari jurnal yang saya ambil, yaitu Identifikasi Cemaran Mikroplastik pada Biota Air Tawar Konsumsi dari Rawapening, Jawa Tengah. Ada pula tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi cemaran mikroplastik pada biota air tawar di Rawapening. Danau Rawapening merupakan danau alami yang berada di Kabupaten Semarang. Salah satu pemanfaatan Rawapening untuk kegiatan perikanan darat, baik perikanan alami atau tangkap maupun perikanan budidaya atau keramba. Keberadaan mikroplastik tersebut bisa bersumber dari produk plastik yang berukuran kecil atau degradasi dan fragmentasi dari plastik yang berukuran besar. Ukuran plastik yang sangat kecil tersebut dapat tersebar ke lingkungan yang bisa memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Di perairan, keberadaan mikroplastik banyak terdapat pada kolam perairan dan sedimen. Akan tetapi, kelimpahan mikroplastik lebih banyak terdapat pada sedimen dibandingkan pada kolam perairan. Mikroplastik dapat mengendap di sedimen karena transport mikroplastik cenderung lebih lambat dibandingkan kolam perairan. Di Rawapening terdapat beberapa jenis ikan dan kerang air tawar konsumsi yang habitatnya ada di kolom dan dasar rawa perairan Pening. Dengan demikian, adanya potensi pencemaran mikroplastik di perairan Rawapening pada biota tersebut. Pencemaran mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh suatu organisme akan berpotensi merusak organ dan salah satunya adalah saluran pencernaan. Mikroplastik dapat menyebabkan gangguan gastrointestinal dan toksitas, menyebabkan gangguan paru-paru yang mengakibatkan stres oksidatif, reaksi inflamasi, dan gangguan metabolisme. Dampak lain yang ditimbulkan yaitu mengurangi enzim tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, menurunkan kadar hormon steroid, mempengaruhi reproduksi, dan dapat menyebabkan paparan aditif plastik lebih besar toksik. Adanya cemaran mikroplastik pada biota air yang terpapar dapat mengakibatkan peningkatan bobot hati yang abnormal yang terjadi malnutrisi atau kondisi ikan yang buruk akibat penyerapan senyawa racun dari polimer mikroplastik. Dampak tersebut akan berimbas pada berkurangnya tingkat pertumbuhan, menghambat produksi enzim, menurunkan kadar hormon steroid, mempengaruhi reproduksi, dan dapat menyebabkan paparan adiktif plastik lebih besar. Rawapening mendapat pasokan air dari 9 sungai. Sungai-sungai tersebut berkontribusi menyumbangkan polutan-polutan yang terbawa air sungai dan muara di Rawapening. Salah satu polutannya adalah mikroplastik. Pada gambar pertama, yaitu sampel air rawa dan lumpur air rawa. Lalu setelah mengambil sampel, lalu dimikroskopkan, dan pada gambar kedua adalah hasilnya. Sampel-sampel yang diambil pada ikan di Rawapening, yaitu sampel ikan mujair, ikan bentik, ikan nila, dan ikan lauhan. Hasil perhitungan pada tabel 1 ini menunjukkan kandungan mikroplastik pada ikan dan kerang air tawar. Adanya kandungan mikroplastik ini adalah implikasi adanya kandungan mikroplastik dari habitatnya. Terlebih, ikan dan air tawar yang dijadikan sampel bukan berasal dari budidaya dan sumber makanan berasal sepenuhnya dari alam. Dengan demikian, adanya keterkaitan antara kandungan mikroplastik di habitat dan organisme yang tinggal di dalamnya. Lalu pada tabel kedua menunjukkan hasil temuan ikan dan kerang air tawar yang mengandung mikroplastik pada saluran pencernaannya. Ikan dan moluska yang menjadi sampel penelitian ini adalah ikan liar yang hidup berasal dan bebas di Rawapening. Dari hasil penelitian diperoleh data jika ikan mujair memiliki kandungan mikroplastik lebih tinggi dibandingkan ikan nila, bentik, dan lauhan. Ikan mujair adalah tipe ikan yang rakus dan pemakan segalanya, sehingga ikan memakan apa saja, sedangkan ikan nila dan ikan bentik adalah tipe ikan herbivora. Di Rawapening akan memakan tumbuhan, air, dan alga, sedangkan ikan lauhan akan menjadi predator yang akan memangsa ikan-ikan kecil dan udang. Berdasarkan karakter ikan, maka ikan mujair yang berpotensi memiliki kandungan mikroplastik yang lebih tinggi. Meskipun demikian, ikan-ikan tersebut akan tetap terpapar mikroplastik karena mereka adalah filter feeder atau penyaring makanan yang sudah terkontaminasi. Cara menanggulangi dampak mikroplastik. Untuk mengurangi dampak mikroplastik adalah menghindari ikan-ikan tangkapan liar dari perairan yang sudah tercemar mikroplastik. Dapat juga dilakukan pembersihan ikan sebelum diolah, yaitu dengan membuang isi perut ikan. Insang ikan yang menjadi tempat penyerapan mikroplastik. Konsumsi kerang air tawar sebaiknya dihindari karena organisme tersebut rentan terkontaminasi mikroplastik karena mobilitasnya rendah. Mencari makanan dengan cara menyaring air yang sudah tercemar, dan habitat potensial menjadi endapan-endapan mikroplastik.
Ada pula kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu dapat disimpulkan bahwa perairan rawa pening tercemar oleh mikroplastik berdasar analisis sampel air dan lumpur. Beberapa jenis ikan dan moluska yang hidup liar di rawa pening mengandung mikroplastik pada saluran pencernaannya, yaitu ikan mujair, nila, bentik, lohan, dan kerang tawar. Lindungilah alam kita yang kita cintai ini. Saya undur diri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.